Materi kita pada kesempatan pagi hari ini terkait masih masalah yaitu tipe-tipe perempuan istri. Ada istri yang solihah, ada istri yang tidak solihah. Ada istri yang taat kepada suaminya, ada istri yang tidak taat sama suaminya. Nah, kalau ada seorang istri ketika suaminya sudah melaksanakan segala kewajiban-kewajibannya, hak dan kewajibannya sudah dipenuhi dengan sebaik-baiknya, namun istri tersebut tidak patuh dan taat pada suaminya, maka di dalam agama dikenal dengan istilah istrinya nusyuz. Ya, apa namanya, Pak? Nusyuz. Ya, nah ini kita sedang bahas mana ya ciri-ciri istri yang nusyuz. Sehingga mudah-mudahan kita berharap ya istri kita semuanya, keluarga-keluarga kita semuanya termasuk ya dalam kategori istri yang solihah. Ya, bahkan kita juga mudah-mudahan menjadi suami-suami yang solih, yang senantiasa bertanggung jawab kepada keluarga kita semuanya. Sehingga kita berharap keluarga itu seperti yang kata Nabi, baiti jannati. Rumah saya itu adalah sorga buat saya. Sehingga ya suami istri tahu hak dan kewajibannya, anggota-anggota keluarganya juga tahu semuanya, sehingga kehidupan kita benar-benar sesuai dengan tujuan daripada kita berumah tangga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Jadi mudah-mudahan keluarga yang mawaddah rahmah itu bukan hanya buat pengantin baru ya Bapak Saudara. Iya, kan kadang-kadang kalau pengantin baru didoakan semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, menjadi keluarga yang mawaddah, yang rahmah, penuh dengan kasih sayang Allah. Itu bukan doa buat pengantin baru, tetapi semua keluarga walaupun udah puluhan tahun. Nah, itu kita berharap begitu. Ya, sehingga yang memisahkan kita itu cuma maut. Ya, kita dengan istri kita yang memisahkan itu mudah-mudahan hanya maut. Ya, nggak ada lagi yang lain. Dan insya Allah nanti di sorga bakalan ketemu. Gitu. Jadi kalau kita ya berpisah karena ya takdir Allah maut, kematian, mudah-mudahan nanti di sorga ketemu lagi. Ya, kita sama istri kita, kita sama suami kita, itu insya Allah akan ketemu di dalam sorga. Nah seperti itu. Nah sekarang kita lanjutkan nih Bapak Saudara. Wabna adiyin wa asakiro. Ada hadis riwayat Imam Ibnu Adi dan Imam Asakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qalatil mar'atu li zaujiha," apabila ada seorang perempuan berkata kepada suaminya, ketika seorang istri berkata kepada suaminya, entah kenapa nih istri mungkin lagi marah, ya dalam keadaan emosi dia bilang di depan suaminya, "Mara'aitu minka khairan qattu." Kata seorang istri di depan suaminya, mungkin dalam situasi kondisi marah, emosi, dibilang, "Saya enggak pernah dan tidak merasakan dari kamu kebaikan-kebaikan semenjak kita mendirikan rumah tangga, berkeluarga." Jadi seorang istri bilang begitu Bapak Saudara. Saya enggak pernah melihat dan merasakan nilai-nilai kebaikan yang kamu berikan kepada saya semenjak kita berumah tangga. Istri ngomong begitu. Itu kata Nabi, kalau seandainya istri ngomong begitu, faqad habito amaluha, maka amal-amal tuh perempuan gugur semuanya. Berarti perempuan tersebut kupur nikmat. Masa sih selama berkeluarga suami enggak pernah memberikan kebahagiaan? Iya, kan mustahil ya, mustahil. Mungkin lagi zaman susah, lagi pandemi, ya suami di PHK,
Nah kemudian memang nggak seperti biasa memberikan yang terbaik buat istrinya. Nah kemudian istrinya marah, emosi, dibilang begitu. Saya nggak pernah melihat dan nggak pernah merasakan kebahagiaan yang kamu berikan kepada saya. Ya selama kita hidup berumah tangga. Itu kalau istri sampai ngomong begitu tuh kata Nabi, amal kebaikan istri akan gugur semuanya. Karena istri ini kupur nikmat. Jadi nggak mungkin lah seorang suami nggak pernah memberikan kebahagiaan dari mulai dia menikah sampai saat ini. Itu namanya berlebihan bicaranya. Karena mungkin faktor apa? Dilatar belakangi dengan marah dan emosi. Dan ini nggak boleh diucapkan oleh seorang istri, nggak boleh. Ya, itu suami ya paling-paling usap dada doang. Masya Allah yang kemarin-kemarin dilupain. Ya, gara-gara hujan sehari panas setahun habis sudah. Ya, begitu. Atau hujan setahun habis dengan panas sehari, nggak boleh begitu. Tetap kita harus mensyukuri nikmat Allah. Mungkin yang namanya manusia kan grafiknya dalam perekonomian bisa pasang surut ya. Bisa pasang surut, bisa naik turun. Ya, mungkin pada saat suami lagi ekonominya bagus, ya istri pasti itu akan diberikan kebahagiaan. Nah, satu saat ya ekonominya lagi menurun. Nah, disitulah istri harus sabar. Ya, yang namanya hidup berumah tangga memang begitu kata orang-orang tua yang pengalaman begitu. Ya, dan memang Nabi bilang begitu. Ya, makanya orang yang hidup dalam berkeluarga itu jangan bicara masalah bahagia doang, tapi satu saat juga kita akan ada imbas lagi susah. Karena memang dalam hidup ini Allah senantiasa ada kadang-kadang memberikan nikmat yang harus kita syukuri. Nah, kadang-kadang ada juga Allah sedang menguji kita yang itu harus disikapi dengan sabar. Nah begitu. Makanya hidup itu cuma dua modalnya. Syukur sama sabar. Orang Pak, saudara, kalau seandainya dalam hidup dan kehidupannya sudah bisa syukur dan sudah bisa sabar, insya Allah bahagia. Itu tuh. Jadi jangan kita bicara cuma bahagia doang. Kalau orang bahagia senang, ya itu udah rata-rata enak itu. Cuma bagaimana ketika kita lagi ditimpa oleh musibah. Nah disinilah harus disikapi dengan baik. Seorang suami harus menyikapi dengan baik. Seorang istri apalagi. Ya ini harus menyikapinya dengan baik. Jangan sampai melontarkan kata-kata seperti yang disabdakan sama Nabi. Ya kata itu seorang istri, saya enggak pernah melihat kebaikan-kebaikan yang kamu berikan. Saya enggak pernah merasakan kebahagiaan dari kamu. Sampai bilang qattu sama sekali. Tuh, ini kan namanya udah kupur nikmat. Sehingga pantas kalau kata Nabi, faqad habito amaluha. Maka amal-amal orang tersebut gugur tuh. Nauzubillah min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ayat udah kita hafal, cuma kadang-kadang lupa ngamalinnya mulu. Ya, kalau dapat nikmat bersyukur. Jangan kupur nikmat. Itu berarti orang perempuan ketika kupur nikmat di dalam keluarga itu ancamannya sangat berat. Faqad habito amaluha. Gugur amal-amalnya yang pernah dilakukan. Nah, seperti itu. Wa Abu Dawud wa Tirmizi. Kemudian ada hadis dari Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha at-talaqa min ghairi ba'sin. Kalau ada seorang perempuan minta-minta kepada suaminya untuk dicerai. Cerai saya, tolaklah saya. Tapi ini muncul omongan min ghairi ba'sin, tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada penjelasan yang benar.
Nah itu tiba-tiba kok istri begitu menuntut sama suaminya, saya minta diceraikan. Ceraikan saya, tolak saya. Tanpa ada alasan yang jelas. Nah itu bagaimana hukumnya kata Nabi? Faharamun alaiha raihatul jannah. Maka haram bagi istri tersebut. Jangankan masuk surga, haram bau surganya aja buat dia. Jadi bau surga aja tidak akan diberikan. Apalagi surganya. Kan bau surga itu katanya dari ribuan kilometer udah tercium. Ya, ini surga masih jauh banget, masih ribuan kilometer udah bisa tercium. Sekarang bau surganya aja tidak akan diberikan sama Allah, apalagi masuk surganya. Kenapa? Karena ini perempuan meminta sesuatu yang sangat menyakitkan kepada suami. Enggak ada hujan, kagak ada panas, enggak ada petir, enggak ada geluduk, enggak ada geledek. Ya, tiba-tiba dia minta, "Bang, cerain saya sekarang. Tolak saya sekarang." Nah, suaminya bingung. "Neng, emang ada apa? Tolong dijelaskan dulu, duduk persoalannya. Ya kok tiba-tiba ya minta cerai aja. Pokoknya gue kagak ngerti, cerain gue juga sekarang." Nah, apalagi udah kagak ngerti, dia repot. Nah, ini kalau perempuan yang solehah nggak begitu tuh, yang tahu terkait tentang agama. Sebab ya kalau dia sempat begitu tuh, ya Allah tidak akan memberikan bau surga. Jangankan surga, bau surga aja nggak akan Allah berikan kepada perempuan tersebut. Ternyata selidik punya selidik, dia udah punya calon. Ya. Calonnya orang punya duit kali. Ini suami saya susah ini, kerek banget ini. Tuh begitu. Terpengaruh akhirnya dia. Bujuk rayu. Udah lu jadi istri gua aja. Ya, pokoknya ya segalanya diberikan, fasilitas dijanjikan. Masya Allah dia lupa. Padahal suaminya benar-benar bertanggung jawab. Cuma memang dari segi ekonomi beda kali. Tapi termasuk dia sudah bertanggung jawab. Tanpa ada alasan yang jelas. Tiba-tiba seorang istri minta diceraikan. Nah ini nih perempuan yang seperti dapat ancaman melalui hadis Nabi. Ya, orang tersebut jangankan dimasukkan ke dalam surga, bau surga aja tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Makanya memang Bapak Saudara, ad-dunya hulwun. Ya. Yang namanya dunia itu manis. Dunia itu hijau. Dunia itu kelihatannya menyenangkan. Tapi kita jangan ukurannya cuma dunia. Gitu. Jadi ukuran jangan hanya dunia. Kadang-kadang kalau ukurannya dunia, berumah tangga, itu senangnya pada waktu lagi punya duit doang. Ketika enggak punya uang, ya enggak ada kebahagiaan. Ya, jadi ada duit abang disayang, kagak ada duit abang ditendang. Tapi kalau istri yang solehah enggak begitu. Ya, dia akan berikrar sehidup semati. Tuh begitu. Bahkan ketika suaminya lagi susah, inilah saatnya saya akan memberikan kebahagiaan. Saya akan memberikan motivasi spirit terus kepada suami saya. Diingat yang kemarin-kemarin. Kemarin masih, ya suami saya masih maju, masih hebat. Ya, aduh enak bener. Sekarang udah di PHK. Kondisi pandemi, ya kan kita nggak tahu. Ya seperti itu. Tapi tetap dia memberikan spirit, semangat. Itu calon sorga itu. Ya, perempuan yang begitu calon sorga. Mudah-mudahan istri kita begitu semuanya. Ya. Nah begitu. Jadi kita harus ya memang berikrar begitu. Jangan kita hanya membahagiakan dan dia merasa bahagia dengan materi. Ternyata kebahagiaan itu bukan hanya sebab dengan materi saja Bapak Saudara. Makanya kita jangan biasakan begitu. Kita kasih ya nasihat-nasihat sering. Dalam waktu lagi senang kita sampaikan tuh. Jangan cuma senang kalau ada duit doang. Yang membuat senang bukan duit. Kata Nabi, ya yang membuat orang bahagia sakinah itu adanya di hati. Bagaimana kita qanaah. Tuh, qanaah itu artinya menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu inti kebahagiaan kaya hati. Kalau hatinya udah kaya,
dia menerima ar-ridho bima qassamahullah, dia ridho dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Jadi kalau udah ukurannya materi repot. Suami dikit-dikit diminta supaya memberikan materi. Itu enggak enak. Itu bukan bahagia namanya. Jadi bahagia bukan hanya dinilai dari segi materi, walaupun memang materi perlu, tapi itu tidak dijadikan satu ukuran kebahagiaan seseorang. Makanya banyak kita lihat orang-orang tua kita hidupnya kelihatan sederhana aja, tapi bahagia terus, hidup keluarga sampai kakek nenek, masya Allah. Itu yang begitu yang kita harus contoh. Ya, kalau yang usianya baru muda-muda, bahagia banget. Ya itu baru seusia umur jagung. Masih banyak nanti ya ujian-ujian dalam rumah tangga. Nah itu yang harus kita sampaikan. Ya bahwa dalam rumah tangga itu nanti banyak ujiannya, cobaannya. Nah seperti itu. Ya orang-orang tua kita udah 50 tahun. Ya udah 5 tahun kan udah emas ya. Emas apa? Enggak, itu kan ada namanya ulang tahun. Ya perak, ada ulang tahun emas, kan begitu. Ya, jadi kalau yang udah 50 tahun kan itu udah ulang tahun apa namanya? Emas. Ya, itu kita belum 50 tahun berumah tangga, ya berarti masih muda. Kalau 25 baru perak namanya. Nah, kita berharap di atas 50 tahun terus ya. Nah, masih tetap kita menjalankan ya rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang diajarkan sama Nabi. Sehingga Nabi tuh beristri dengan Siti Khadijah, kan Nabi nggak pernah menikah lagi. Ya, nggak pernah menikah, punya satu Siti Khadijah. Nah, setelah Siti Khadijah meninggal baru Nabi menikah. Begitu setianya Nabi dengan Siti Khadijah. Ya, begitu. Padahal usia Siti Khadijah 40 tahun, Nabi 25 tahun saat itu. Ya, tapi dari 40 dan 25 itu Allah kasih keturunan. Nabi punya anak dari Siti Khadijah kan? Ya. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah tuh gadis, tapi nggak punya anak. Coba baca sejarah Bapak Saudara. Ya, dari Siti Aisyah Nabi dapat anak nggak? Enggak. Ya, Nabi nggak dapat dari anak. Padahal Siti Aisyah seorang gadis, perawan masih. Ya, tapi Siti Khadijah usianya udah 40 tahun. Ya, tapi Allah kasih keturunan dari situ. Siti Fatimah, ibunya siapa? Siti Khadijah. Ya, Fatimah Az-Zahra itu putri Rasul yang sangat istimewa. Makanya disebut Az-Zahra. Ya, kenapa disebut Az-Zahra? Dia bersih. Jadi Siti Fatimah itu dalam hidup dan kehidupannya nggak pernah ninggalin sholat. Jadi nggak pernah tuh namanya Siti Fatimah mengeluarkan darah haid, nggak pernah. Ya, dalam hidup dan kehidupannya Siti Fatimah begitu mulia sampai Allah kasih dia nggak pernah mengeluarkan darah haid, sehingga nggak pernah meninggalkan sholat. Tapi dia subur, melahirkan, punya anak, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bahkan anak-anak keturunan sampai para habaib sekarang zuriyah Rasul itu kan banyak keturunan dari ya Sayyidina Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tuh begitu. Jadi begitu bahagianya ya Rasulullah hidup ya berkeluarga dengan Siti Khadijah, sehingga sampai meninggal dunia baru ya Allah perintahkan, dan itu pun Allah yang memerintahkan untuk menikah. Ya seperti itu ya. Nah, inilah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu setianya Rasulullah kepada istrinya. Makanya ketika hidup berkeluarga dengan Siti Aisyah, walaupun Siti Aisyah lebih muda, Nabi lebih tua, tapi Nabi ngimbangin. Itu kan biasanya kalau yang muda pengennya ke mall mulu. Ya, betul nggak? Kita punya istri muda, ya kita udah tua, diajak ke mall mulu Bapak Saudara. Tuh, begitu. Coba dah. Ya. Kita udah tua nih, coba nikah lagi dah sama yang muda. Ya, jadi muda lagi kita. Ya tiap hari aja ke mall, ya. Bang, ke mall yuk bang. Ya, begitu. Tapi Nabi bisa tuh mengimbangi. Tuh, Nabi bisa mengimbanginya. Saat dia punya pasangan Siti Khadijah lebih tua, bisa ngimbangin. Saat
ya Nabi Muhammad punya istri lebih muda, bisa ngimbangin juga. Tuh, artinya Nabi bagaimana? Benar-benar tolerans, ya. Masya Allah, penuh dengan bijaksana. Nah, begitu romantis. Ya, itulah Rasulullah. Ya, makanya Rasul kalau manggil Siti Aisyah enggak pernah dibilang Aisyah, enggak. Dibilang, "Ya Humairah, wahai orang yang kulitnya kemerah-merahan." Masya Allah. Sayang itu. Nah, begitulah. Siti Khadijah sampai beliau meninggal dunia masih ingat terus. Sampai-sampai Siti Aisyah cemburuan. Ya Rasulullah, kamu masih ingat aja sama Khadijah, padahal Khadijah udah meninggal dunia. Tuh, begitu cintanya Nabi sama Khadijah, sampai istrinya cemburuan, dan itu manusiawi. Ya, itu begitu. Jadi Siti Aisyah saat itu cemburu karena Rasulullah masih ingat-ingat sama Khadijah. Ya, Siti Khadijah itu adalah sosok manusia yang istimewa, nggak pernah terlupakan dalam hidup dan kehidupan saya, karena hartanya semuanya diberikan untuk dakwah Islamiyah saat itu. Tuh, begitu. Nah, inilah yang namanya ya orang tuh kalau berumah tangga seperti itu. Ya, jangan yang dilihat cuma kebahagiaan doang. Gitu. Kalau lagi jadi pengantin baru emang bahagia doang, ya. Tapi sebulan 2 bulan juga udah macam-macam udah. Gitu. Makanya itu harus dipersiapkan semuanya. Jadi istri kita siap susah harus, walaupun kagak susah. Gitu. Cuma kita nasehatin. Gitu, jangan kita ya anggap bahwa kita bahagia terus nih, kasih ini. Suatu saat kita lagi ya jatuh, ya, ditinggalkan. Kenapa nggak siap? Makanya tolong tuh ada kesepakatan di dalam menikah, itu ada kesepakatan. Jangan ngelihat waktu bahagianya doang. Ya, jadi saat-saat susah pun harus kita terimain. Kita jalani kehidupan ini. Itulah indahnya berkeluarga. Ya, nggak mesti bahagia saja, pasti ada susahnya. Kita nih semuanya pasti ada ujian, cobaan, Bapak Saudara. Cuma ujian cobaannya beda-beda. Gitu, jangan dibilang lu mah enak banget. Ya, begitu. Semuanya dia lu enak. Dia nggak tahu. Ada orang yang mendapat ujian tapi dia bisa merahasiakan. Istrinya bisa merahasiakan, suami bisa merahasiakan, sehingga dijalani kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Tuh begitu. Jangan ngeluh mulu. Baru seminggu diuji udah ngeluh mulu nih bini. Siapa jadi kasih tahu? Aduh, suami gue lagi kere banget nih. Tuh. Cerita mulu dah. Ya, lagi belanja sayuran suaminya diceritain. Ya, jangan tutupin. Ya, apa yang ada ya kita harus tutupin. Kita saja yang tahu. Cerita yang baik-baik aja. Ya, di hadapan orang. Nah, begitu. Ini Rasulullah yang ngajarin. Ya, jadi kalau ada orang perempuan tiba-tiba minta diceraikan tanpa ada alasan yang jelas, maka itu ancamannya ya bau surga tidak akan diberikan kepada perempuan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Kemudian ada hadis dari Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, la yus'alur rajulu fi ma daraba imra'atahu alaihi. Seorang suami ya tidak akan dipersoalkan, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti kalau seandainya dia memukul ya terhadap istrinya, manakala istrinya nusyuz. Ya, itu kewajiban sebabnya. Sebab kalau istri berbuat dosa maksiat udah dinasihatin, kagak kena, udah pisah ranjang enggak kena juga, kemudian dipukul. Sebab kalau kita diamkan saja selama dia berbuat dosa maksiat, maka yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya siapa? Suaminya. Tuh. Jadi kita sebagai suami punya tanggung jawab. Nanti di hadapan Allah, kenapa istri kamu berbuat dosa, berbuat maksiat, kamu diam saja? Nah, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Ya, istri itu. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu,
jaga keluarga kamu. Siapa yang dimaksud keluarga? Ulama-ulama tafsir menjelaskan itu istri kamu yang pertama. Yang kedua anak-anak kamu. Tuh, jadi yang pertama emang istri kita dulu. Makanya kita punya kewajiban jaga keluarga kita dulu. Sebelum orang lain kita bilang ini itu, keluarga kita dulu. Ku anfusakum wa ahlikum, jaga keluarga kamu. Anak istri dari api neraka. Tuh, makanya kata Nabi, kalau istri yang udah nusyuz, ya satu udah dijalani, yaitu ngasih nasihat. Dua udah dijalani, pisah tempat tidur, masih begitu-begitu juga. Yang ketiga boleh dipukul. Ya, nah mukulnya mendidik. Ya, ketika suami memukul dalam rangka mendidik, itu tidak dipersoalkan. Kenapa suami sampai memukul istrinya? Itu nanti tidak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu adalah jalan yang benar, memang dalam agama dibolehkan. Sebab kalau dibiarkan saja, nanti istri tersebut berbuat dosa maksiat, apabila dia terus begitu, nanti yang dimintai pertanggungjawabannya adalah suami. Ente punya istri kok berbuat dosa maksiat, kamu diemin aja, kamu biarkan saja. Itu suami yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya. Kita udah baca tuh ayatnya kemarin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu seperti itu. Wa warada anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah datang keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, ittala'tu fin nari, saya pernah melihat di dalam neraka. Jadi Nabi pernah survei ke neraka. Ya. Nabi survei ke surga, Nabi survei ke neraka. Dilihat tuh isinya. Ya. Dikasih apa? Dikasih CCTV-nya sama Allah, malaikat Jibril. Tuh lihat neraka tuh isinya begini. Tuh, jadi CCTV udah ada sejak dulu. Nah, begitu. Jadi waktu Nabi Isra Mi'raj aja, ya kan Nabi bilang Nabi ya pergi dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, terus cerita semuanya sampai pulang lagi dalam waktu yang singkat. Itu mereka orang-orang Mekah nggak ada yang percaya. Saat itu yang percaya cuma Abu Bakar As-Siddiq doang. Ya, makanya kenapa Abu Bakar disebut As-Siddiq? Ya, karena memang dia yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Yang lain nggak ada yang percaya. Bahkan ada yang bilang begini, Muhammad, di depan umum tuh Bapak Saudara, di depan umum di masyarakat, Muhammad, kalau benar kamu itu melakukan hal itu sesuai dengan apa yang kamu ceritakan, saya baru bisa percaya, tapi dengan beberapa persyaratan. Nah, di antara persyaratannya apa? Ditanya, kamu benar ya pernah datang ke Masjidil Aqsa? Iya. Kamu masuk? Iya. Kamu sholat? Iya. Di Masjidil Aqsa? Iya. Sekarang di depan umum nih tanya, coba tolong hitung tiang-tiang yang ada di Masjidil Aqsa. Tiangnya disuruh hitung. Dan Nabi kagak sempat yang, ya Nabi kagak sempat ngitung tiang saat itu. Iya. Ente misalnya udah pernah ziarah ke Masjid Demak, ya ente pernah nggak ngitung tiangnya? Tuh, saya bilang, saya kagak percaya sama ente. Ya benar Ustaz, saya udah ke Demak, ke Masjid Demak, sudah sholat di sana. Coba hitung tiangnya ada berapa. Tuh. Kan nggak mesti begitu, tapi ini orang kafir harus dijawab pertanyaannya. Harus dijawab supaya meyakinkan. Lalu apa yang terjadi? Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril datang membawa CCTV. Ada CCTV-nya. Ya, komputernya ada tuh. Tiangnya 1, 2, 3, 4, 5 terbayang semuanya kelihatan. Jumlahnya dijumlahkan. Di sini ada berapa, di sini ada berapa. Jumlahnya ada berapa semuanya. Nabi jelaskan karena Nabi lihat CCTV dengan jelas. Tuh, begitu. Hebat gak kira-kira? Hebat. Tapi walaupun Nabi udah jauh begitu, banyak gak yang kagak percaya? Tetap banyak. Yang percaya ada, yang tidak percaya juga ada. Tuh, seperti itu. Ya, jadi Nabi itu pernah melihat sorga, pernah melihat neraka. Ini hadisnya nih. Ittala'tu bin nari. Saya pernah ngelihat isi api neraka. Kan gak mesti Nabi masuk ke neraka, ya kan? Ya, mungkin diberikan CCTV-nya. Ya,
Tuh begitu. Jadi dilihat tuh, ya orang-orang ada di neraka. Paro'aitu aksaro ahliha an-nisa. Ternyata yang saya lihat kebanyakan penduduk-penduduk neraka itu adalah orang-orang perempuan. Pak, kasih tahu tuh orang perempuan. Yang paling banyak di neraka kata Nabi orang perempuan. Padahal orang perempuan kalau ngaji paling banyak deh. Ya, yang ngaji paling banyak. Yang kondangan juga paling banyak perempuan. Sekarang di mana-mana yang banyak siapa? Perempuan. Di pasar perempuan. Bahkan ziarah-ziarah kubur aja sekarang banyak perempuan juga. Ya kalau kita pergi tuh ke Wali Songo gitu, perempuan ya itu lebih banyak, lebih dominan. Suaranya kencang-kencang banget, yang mimpin ada ustazahnya. Wah, kalah orang laki. Tuh, begitu. Ya, kita kalau kondangan rata-rata banyakan perempuan. Kalau ngaji banyakan perempuan. Ibu-ibu kalau ngaji, Pak, hujan juga rame. Ya, hujan nih datang semua. Kalau kita hujan sepi. Iya, begitu. Lebih rajin. Tapi kenapa Nabi lihat ya kebanyakan penduduk neraka itu orang perempuan? Nih, sebabnya ada di sini. Ini hadis nih. Ya, kata Nabi, wadzalika, yang demikian itu bisa babi kilati ta'atihinna lillahi wali rasuli wali azwajihinna. Tuh. Karena sebabnya kenapa orang perempuan lebih banyak di neraka? Satu, kurang taat kepada Allah, kurang taat kepada Rasul, dan kurang taat kepada suami. Ada tiga nih yang gak bisa dipisah-pisahkan. Ada taat sama Allah, taat sama Rasul, sama suami berani banget. Ya gak bisa juga masuk surga. Tuh begitu. Ada yang rajin banget sholat tahajudnya, rajin banget puasa sunnahnya, sama suami dipelototin mulu tuh suaminya. Ya. Ini kan gak bagus. Makanya lebih bagus seorang istri walaupun kagak pernah sholat sunnah, wajibnya dikerjakan terus yang benar. Walaupun kagak pernah puasa sunnah, tapi yang Ramadannya dijaga benar. Tapi taat sama suami. Sorga udah. Tuh, sorga udah. Iya harus dibilangin emang. Nah begitu. Ya, jadi kenapa Nabi ya melihat perempuan lebih banyak di dalam neraka? Itu karena faktornya satu, kurang taat kepada Allah, kurang taat sama Rasul, dan yang paling banyak kurang taat sama suami. Tuh. Makanya kalau seandainya seorang perempuan udah taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama suami, dah sorga dah. Sorga. Pintu sorga yang 8 terbuka buat orang perempuan yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada suaminya. Itu begitu. Jadi gampang ya. Kalau orang perempuan itu gampang. Ya, mau masuk sorga, mau taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama suami. Walaupun cuma yang wajib-wajib doang yang dikerjain. Puasa yang wajib, sholat yang wajib, yang sunnah enggak. Tapi sama suami taat banget. Sorga udah sorga. Seperti itu. Iya, tapi dia nggak ngaji, diajarin baik suaminya. Kalau suaminya kagak bisa, nggak bisa ngajarin ngaji, ya kasih izin saya di ngaji, begitu. Ini suami udah kagak ngajarin ngaji, dia mau ngaji kagak boleh, itu suaminya kagak bener. Nah begitu. Ustaz, saya cukup istri saya disuruh di rumah aja. Emang kenapa? Semua saya sudah ya berikan fasilitas semuanya. Ngaji, ya ilmu agama saya yang didik, ya semuanya. Karena saya mampu. Bagus, bagus. Tapi kalau seandainya ya suami nggak sempet, repot, kasih kesempatan, berikan izin supaya ini istri bisa ngaji, cari guru, supaya nanti dia benar-benar baik agamanya. Itu seperti itu. Ya. Tapi kalau memang istrinya lebih pinter, apalagi Ustaz masalah agama mah istri saya lebih pinter, bagus. Iya, nah itu bagus. Tapi Ustaz lebih pinter agama, cuma berani banget sama saya, ya kagak bagus namanya. Begitu namanya nggak ngerti agama. Kan ilmu itu perlu diamalin, bukan sekedar ilmu doang.
Ya, begitu. Jadi kalau istri yang udah tahu tentang ilmu agama, pasti dia akan lebih taat sama suami. Dia takut. Mau kemana juga izin. Bang, saya ada undangan ceramah nih, mau ceramah di sana. Izin dulu. Ya, kalau suami izinin, dia baru bilang, ya, iya silakan ibu, saya siap. Ya, baru catat tanggalnya. Jadi dia belum berani menentukan sebelum dia izin ke suaminya. Itu baru mantap. Ilmunya diamalin. Ya, jangan terima-terima aja belum tahu suaminya. Kemudian suaminya mau ajak jalan, oh dibilang mau maaf bang, saya udah ada jadwal nih, ada ceramah. Berarti nggak mengamalkan ilmu. Mestinya dia harus izin dulu sama suami. Itu begitu. Suami itu nomor 1. Siti Robi'ah Al-Adawiyah, seorang wali min auliya illah. Itu dia kalau malam ya berdandan cantik, pakaian-pakaian buat suaminya. Ditanyain suaminya, bang, kira-kira malam ini abang ada selera enggak sama saya? Ya, mau enggak sama saya? Ya, saya udah siap. Ya, berapa ronde saya udah siap. Tuh begitu. Tuh Rabi'ah Al-Adawiyah. Gitu. Kalau kata suaminya, enggak, saya pengen tidur. Ya. Kemudian kata Rabi'ah Al-Adawiyah, kalau begitu mohon izin ya. Ya, ada apa emangnya? Saya mau ibadah kepada Allah. Izin dia mau tahajud, mau ibadah kepada Allah. Saya akan ya bersenang-senang dengan Allah. Nah, silahkan gak apa-apa. Tuh begitu. Itu namanya istri solihah, begitu. Jadi jangan sampai ya itu dia lupa. Sebab memang ketika dia sudah berumah tangga, itu kepemimpinan yang paling tinggi ada di suami. Itu ya Bapak Saudara ya. Nah itu, ini hadis Nabi nih. Ini hadis Nabi yang perlu benar-benar dipahami. Ya ini, jadi bisa babikil lati ta'atihinna lillah wali rasulihi wali azwajihinna, dan juga kepada suaminya. Itu karena alasan itulah dia nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasul, nggak taat sama suami, akhirnya kebanyakan masuk neraka. Nah terus apalagi wakas roti tabrujuhinna. Ya. Wakas roti tabah rujihinna, dan juga mereka banyak berhias, berdandan, ya, tetapi bukan untuk suaminya. Ya, kadang-kadang dia menampakkan auratnya di hadapan suami yang lain, ya, di hadapan laki-laki yang lain. Gitu, dia berdandan cakep, indah, cantik, tapi ya buat ya orang lain. Nah itu juga faktor yang menyebabkan kenapa istri itu banyak yang masuk neraka. Kalau di depan suaminya nggak mau dandan, nggak mau, ya udah serba bau udah, nah, seperti itu, nggak enak pokoknya. Tapi kalau di hadapan orang lain, wah dandan harum, ya jangan begitu. Ya, jadi itu minyak wangi parfum yang ada, ya berikan buat suami. Ya kalau kita mau keluar ya sekedarnya aja, jangan dibalik. Buat orang lain ya dia dandan yang cantik ya dengan memakai parfum ya, tapi di hadapan suaminya ya enggak pernah begitu. Nah itu enggak boleh ya. Ini dijelaskan apa artinya makna ya tabarruj ya, wat tabarruju artinya tabarruj huwa iza aradatil khuruja, apabila seorang istri mau keluar min baitiha dari rumahnya, labisat abharosyabiha, maka dia menggunakan pakaian yang paling bagus, wa tajammalat dia berdandan cantik, wa tahassanat dan bagus, wa kharajat kemudian tuh perempuan keluar, tubtinnan nasa membuat fitnah buat orang lain, binafsiha dengan dirinya. Kalau keluar pakaiannya bagus, ya dia mempercantik dirinya, auratnya kadang-kadang terbuka, sehingga bisa membuat fitnah, ujian, cobaan buat orang lain. Kalau orang laki-laki ngelihat repot nih, dikagak lihat sayang-sayang, ya dilihat dosa, bagaimana ini? Nah itu ujian orang laki. Kalau ngelihat orang perempuan cantik di luar bingung dah kita, ya kita kagak lihat sayang-sayang, ya kita lihat dosa. Nah begitu kan membuat fitnah jadinya, betul nggak? Tapi kalau perempuan yang tertutup auratnya, insya Allah aman. Nah, begitu ini yang perempuan nggak tertutup aurat, terbuka auratnya. Jangan dibilang, ya lu tuh merem aja, masa kita jalan suruh merem?
Nggak bisa. Nah itulah yang diharapkan. Ya jangan sampai nih perempuan membuat fitnah. Tuh begitu. Kalau membuat fitnah dosa semuanya. Kita yang ngelihat dosa, dia yang menampakkan perhiasannya, auratnya pun berdosa. Jadi semuanya jadi dosa. Itu yang kata Nabi, dia kalau keluar rumah bisa membuat fitnah buat orang lain. Iya. Iya benar. Ya masa kita ya tiap hari rezeki mulu. Kan kadang-kadang lihat pertama, iya udah. Cuma kan kepengen lagi. Apalagi obet ya pengen lagi. Nah, begitu. Apa yang lihat lagi gitu. Itu jadi dosa, jadi fitnah. Gitu. Iya. Kalau yang pertama rezeki, iya benar. Tapi kan kagak perlu lama-lama kalau rezeki mah. Ya kalau dilihatin aja, udah itu bukan rezeki lagi namanya. Nah seperti itu. Jadi ini tetap secara umum jadi fitnah. Nah, kata Nabi jadi fitnah. Fa'in salimat, kalau seandainya itu perempuan selamat, perempuan sih selamat insya Allah, dia bisa nahan dirinya, pinapsi pada dirinya, lam lamin nasu, tapi orang lain belum tentu selamat. Tuh begitu. Ini perempuan selamat, ya. Tapi orang lain yang ngelihatnya belum tentu selamat. Nah itu jadi menimbulkan apa? Fitnah. Walihada, karena inilah qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'atu auratun. Perempuan itu aurat. Ya, perempuan itu aurat. Jadi nggak boleh sembarangan, perempuan nggak seperti kita orang laki-laki. Tubuhnya itu aurat. Ya, jalan lenggak-lenggok, dilihatin di belakang. Ya, begitu. Itu perempuan masya Allah. Ya, suaranya aja udah aurat. Ya, suaranya aja udah aurat, apalagi bentuk tubuhnya. Itu yang dikata Nabi, al mar'atu aurat. Jadi perempuan itu aurat. Ya, apalagi perempuan cakep, ya. Itu lebih berat ujiannya. Jadi perempuan cakep lebih berat ya ujiannya. Ya, bapak saudara punya istri cantik, lebih berat. Ya, ujiannya. Mendingan punya istri jelek, aman, ya. Itu bapak punya istri cantik nih, keluar rumah nggak aman, banyak yang perhatiin. Tuh begitu, masya Allah. Itu. Jadi suami yang punya istri cantik itu ya lebih berat lagi ujiannya. Nah itu termasuk maksudnya. Iya, nah begitu. Ya jadi al-mar'atu auratun. Jadi perempuan itu aurat. Makanya harus dijaga benar tuh perempuan. Ya bisuhunna. Nih suami nih. Kalau dia udah jadi istri kita, ya kalau udah istri kita bisuhunna, maka sebagai suami nih bapak saudara harus benar-benar bisa menahan, bisa menjaga itu perempuan, sebab itu perempuan aurat. Ya, bapak sekarang dia yang memiliki. Jadi ketika udah bapak bilang saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin yang tersebut tunai, berarti itu udah jadi milik kita. Bapak sebagai suami wajib menjaganya. Tuh, karena dia aurat. Tuh, dia aurat. Ya, itu. Jadi bisuhunna, maka jaga mereka fil buyuti di dalam rumah. Fa innal mar'ata, maka sesungguhnya perempuan ya iza kharajatit tariqa, apabila dia keluar menuju jalan, qala laha ahluha, maka berkata tuh suaminya, ahlinya, aina turidin, mesti ditanya, kamu mau kemana? Tuh, begitu. Jadi kalau istri kita lagi mau keluar rumah tanya, dia belum minta izin kita tanya, mau kemana emang neng? Oh begini bang, saya mau izin, saya mau ke rumah orang tua saya. Nah, begitu. Oh saya mau acara maulid, saya mau ngaji. Nah, gimana suaminya? Hati-hati, silahkan berangkat tapi hati-hati tuh gitu. Ya. Jadi jangan didiemin aja. Istri mau terserah di mau kemana kita, jangan begitu. Jadi ini Nabi yang ngajarin ya, Nabi yang ngajarin. Ya seperti itu. Jadi tanya, aina turidin, mau kemana kamu? Qalat a'udu maridon, kata istrinya saya pengen menjenguk orang sakit, wa usai jenazatan, atau saya ingin ya takziah, ada tetangga yang meninggal, ada tetangga saudara yang sakit tuh, saya pengen menjenguk, saya pengen takziah. Fala yazalu biha syaitan hatta tuhrija ziraha.
maka itu ketika dia keluar dari rumah, setan itu pasti akan menggoda. Yang namanya setan kan udah berjanji sama Allah. Ya Allah, selama hamba-hambaku masih hidup, ruhnya masih ada dalam jasadnya, saya akan selalu menggoda hamba-hambamu sampai dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Itu begitu. Makanya kita selalu digoda. Ya, sampai kapan? Sampai kita meninggal. Selama ruh kita masih ada dalam jasad kita, itu setan udah bersumpah di hadapan Allah. Ya, akan selalu menggoda. Makanya hati-hati kita. Musuh kita itu setan, iblis. Nggak ada lagi musuh kita, cuma iblis. Kalau ini semuanya teman, nggak boleh kita bermusuhan, nggak boleh. Ya, teman kita semuanya, saudara kita semuanya. Ya, musuh kita cuma satu, setan. Inna syaitana lakum aduhum mubin. Jadi setan, iblis itu musuh kamu yang nyata. Nah, kalau kita teman semuanya, ayo saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya, karena kita teman. Nah, musuh kita sama-sama. Siapa? Setan, iblis. Itu jadi setiap keluar dari rumah digoda tuh sama setan. Wa mal tamasatil mar'atu wajhallah, dan tidaklah dia mencari atau seorang perempuan itu mencari ya atas nama ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia keluar benar-benar ikhlas ridho karena Allah, mudah-mudahan dikasih perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Dibaca dah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Tuh udah baca itu. Mau keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Mudah-mudahan Allah akan lindungi kita dari ya bujukan rayuan setan. Tuh seperti itu. Sehingga nanti di jalan aman insyaallah, enggak ada yang ganggu, ya, enggak ada yang godain. Ya, itu begitu. Karena kita udah baca bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bimisli antaquda, seperti ya kamu duduk fi baitiha di rumahnya, wa ta'budu rabbaha, dan dia ibadah kepada Tuhannya, wa tuti'u ba'laha, kemudian dia taat kepada suaminya. Seperti itu ya. Jadi inilah pesan-pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti baru ya wa kana Aliyun radhiyallahu anhu yaqul. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, istri kita menjadi istri yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, ada ya infak sedekah yang masuk dari ya hamba Allah Subhanahu wa taala, dari jamaah kita untuk pembangunan pondok pesantren At-Thaqi Al-Muflihun, yaitu dari hamba Allah Subhanahu wa taala, yang manfaat dan tujuannya yang pertama ditujukan untuk Haji Mardani bin Muharib, kemudian untuk almarhum Makmur bin Haji Mardani, kemudian almarhumah Marianah binti Haji Mardani, kemudian almarhum Mardiah binti Alek, dan almarhumah Maknah binti Haji Muhammad. Begitu juga ada satu lagi dari hamba Allah yang manfaatnya untuk Bapak Haji Said bin Encang. Kita doakan semoga almarhum dan almarhumah senantiasa ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan kita doakan semoga keluarga yang masih ya hidup, yang mudah-mudahan dengan sebab wasilah memberikan infak sedekah senantiasa diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rezekinya akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Al-Fatihah lil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Li khamsatun utfi biha harral waba il hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba il hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba il hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya amanal khaifin aminna mimman nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimman nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimman nakhaf. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya latifan lam yazal ultub bina bima nazal innak latiful lam tazal ultub bina wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saudara, saya informasikan bahwa pengajian kita itu Bapak bisa buka di